daerah. Cuma memang saya tidak bisa putuskan di sini. Tapi ini usulan ini akan saya sampaikan di teman-teman di DPRD dan pemerintah daerah yang berkenan dengan masalah ini. Saya kira betul sekali dan memang harus diatur karena memang di situ nih tugasnya pemerintah mengatur. Memang tugasnya pemerintah. Saya kira terima kasih Pak Nasir. Saya kira ini juga jadi bahan buat salah satu fungsi DPRD, yaitu membuat peraturan daerah karena tadi yang disebut itu salah satunya pengawasan. Yang kedua, yang ketiga pengawasan, kemudian pembuatan perda, yang ketiga adalah menyusun anggaran. Jadi makanya kalau ada reses itu biasa anggota DPR selalu bertanya agar itu ke sana supaya kita berusaha mengusahakan supaya bisa dilaksanakan. Apakah bisa dari anggota dewan itu menetapkan bahwa semua yang kurir-kurir di sini, karena bayangkan begini, banyak kurir di Wajo ini, banyak sekali, hampir ratusan. Caranya untuk meraih kurir itu, termasuk saya, kita kan ini ada namanya persaingan harga ini pun, ada yang harga sekian, ada yang harga sekian, harga sekian. Dan misalkan yang satu kurir ini anggaplah salah satu pekerjaan misalkan ada di sini, misalkan kurir ini kan ada misalkan tarifnya 10.000, dan yang kurir satu tempat itu kurirnya 6.000. Nah otomatis yang 10.000 ini akan anjlok ke dengan yang 6.000. Memang pada dasarnya yang 6.000 ini cepat, tetapi kesan kita yang kurir ini betul-betul seakan itu tidak harus, Pak, itu kita targetkan sekitar 15 kali antar baru bisa kita, ada bisa dibelikan basing, ada bisa dibelikan untuk dicuci motor. Selebihnya itu susah sekali. Yang saya minta ada penegasan dari anggota dewan atau legislatif, bagaimana bisa mengontrol semua kurir-kurir yang ada, semua grup-grup kurir yang ada di Kabupaten Wajo, menetapkan bahwa jaraknya antar jaga sekian harganya, jaraknya sekian harganya. Karena betul ini persaingannya betul-betul. Karena kemarin saya coba ke misalkan mengganti itu, misalkan saya sudah cek sekitar pengantarannya per hari itu ada 1.000. Tetapi ada kurir yang satu ini yang menjatuhkan harga lagi. Baru saya lagi ke misalkan mengganti, dia turun sampai 100 pengantaran. Jadi kalau saya bilang ada yang bisa, dinas apakah yang bisa membidangi itu, dia bisa menetapkan bahwa sekian dengan sekian, apakah dia bisa memanggil semua kurir-kurir yang ketua maksudnya ketua ini perkumpulan kurir ini, dan yang kedua dia bisa mensejahterakan. Misalnya begini, ada kurir sini ditanya apakah kurir ini dia ada BPJS-nya, kalau dia bekerja apakah dia tanggung? Pak Cina bisa kapan nih? Karena kita dari BPJS, otomatis bisa nanti itu kan, saya coba orangnya. Nah begitu, misalkan kan ini namanya juga seorang kurir itu dia kan sebagai pekerja, sempat di jalan dia ditabrak atau bagaimana, siapa yang tanggung? Kalau pemimpinnya yang tanggung, otomatis pemimpinnya dia tidak mau, lah saya tidak urusanmu itu. Baru dia tidak ada BPJS-nya. Kalau tidak ada begitu, siapa yang disalahkan? Perkampungan. Olehnya itu melalui tempat ini kami mewakili masyarakat saya atas keluhan-keluhannya selama ini. Yang pertama, Pak, masalah air bersih. Yang kedua, masalah jalan. Yang ketiga, masalah masih ada beberapa rumah di wilayah kerja kami itu sudah tidak layak huni. Olehnya itu melalui tempat ini kami mengusulkan bagi mereka yang bisa memfasilitasinya. Nah, itu jalanan juga, Pak, masih ada beberapa titik yang belum ini sempurna. Seperti juga program mandi cahaya masih ada beberapa di kelurahan di lingkungan kami, Pak. Di belakang Rujak, Pak, rumah jabatan bupati. Anggaran di situ 200 juta. Tapi sama pengadaan tempat sampah. Tapi kalau memang memungkinkan untuk armada yang 3 roda itu, dulu banyak juga sebenarnya bisa diminta ke CSR-nya bank. Kebetulan istri saya dulu kepala bank Sulselbar, jadi tapi pensiun banyak, jadi selalu saya minta tambahan ke teman-teman. Tapi salah saya perhatikan ini yang kita usulkan semua.
Masih ada yang mau Kalau kung kama no dia kalau ke DPRD maka itu carana bilang pero gas salam agak selfie yang bergasalam juga melumpi tersebar di rumah masih sebagian belum ada gas selfie ani gas salamnya tapi aku ada loku ya, itu orang mulai berkata ya betul ya. Syukur kita kan sudah sekedar gas jadi gas rumah tangga. Jadi sebenarnya ini Pak Tawi Pandit, jadi kalau masih ada warga yang tidak mendapatkan gas rumah tangga bisa didaftar lagi. Siapa tahu nanti tahun berikutnya masih ada pengembangan, bisa kita masukkan lagi. Jadi memang dulu itu banyak yang tidak, misalnya rumah dikontrak tidak bisa. Tidak bisa kalau orangnya bukan yang punya rumah. Jadi harus yang punya rumah karena ada risikonya pembayaran dan sebagainya. Terima kasih juga ada punya usulannya masyarakat pemeliharaan jalan yang tembus naik ke jalan yang ditantu dan di dalam kompleks yang banyak jalan anunya betonnya yang pecah-pecah. Mereka meminta untuk pemeliharaannya adalah aspal, untuk diaspal itu. Kemudian juga ada beberapa titik yang belum ada lampu jalannya. Kalau di lingkungan Arupa ada masalah bornya tuh bagaimana Pak Lingkung rusak ya? Mau dibor ulang kembali. Saya selaku seperkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Amir selaku Kepala Lingkungan Tanete Kelurahan Bulu Kabul Kecamatan Tempe untuk mewakili masyarakat lingkungan Tanete. Saya lanjutkan pembicaraannya tadi itu Pak Andi, masalah armada motor sampah. Bagusnya kalau saya pribadi pun satu lingkungan itu tidak kewalahan lagi. Memang dulu komitmen begitu sama Pak Lurah, tapi pelaksananya tidak ada. Kami OPD, kalau saya mewakili Dinas PUPR Kabupaten Wajo, mensinergikan antara usulan, masukan bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti bagaimana kami ramu di dinas supaya sejalan dengan visi misi Bapak Bupati. Ada beberapa hal ini yang harus saya jawab. Pertama tadi mengenai pengaspalan jalan dalam kota. Tahun ini Bu, insya Allah kita akan mengaspal beberapa ruas di dalam kota. Mulai dari ada beberapa ruas ini ada 14 ruas. Itu kurang lebih 7 miliar. Itu nanti akan di hotmix satu lapis. Jadi kalau kurir ya aku toleh sijang ya mulai itu malah selesai. Termasuk depannya WBC aja mata malah silado. Apa nah? Iya. Dia agak gelembung insya. Termasuk depannya WBC itu adalah aspirasi beliau tahun lalu. Jadi kita masukkan, kita gabung, kita satukan dalam satu paket. Insya Allah bulan depan sudah terkontrak. Kalau pengerjaannya mungkin kita kebut juga 1 bulan karena sekaitan dengan kita juga nanti insya Allah akan jadi tuan rumah di Kranasda. Jadi nanti itu bulan depan sampai bulan 9 itu akan banyak nanti orang dari kabupaten di Sulawesi Selatan yang datang ke Kabupaten Wajo. Jadi insya Allah kalau yang tadi masalah jalan dalam kota insya Allah akan kita kerjakan di bulan depan mulai berkontrak tahun ini. Kemudian untuk air bersih lingkungan Alupang, jadi tahun ini itu sudah dimulai pengerjaan Bu WTP. Ada WTP kita kerja itu water treatment plant. Jadi nanti fungsinya itu hampir sama PDAM di sampingnya Bulu Cepo. Jadi kalau BT Nasrojang terus ke belakang itu ada di situ. Damingkang ngerebut damingkang. Tahun ini sudah dikerja, jadi nanti itu airnya mulai dari Danau Tempe naik ke Bulu Cepo. Kita pompa air Danau Tempe masuk ke sana, naik ke Bulu Cepo, nanti itu akan dilahirkan dalam bentuk air bersih. Jadi cuma itu air bersihnya tidak seperti dulu Bapak sampaikan bahwa siap minum, tidak. Jadi tetap seperti air baku. Berdakal Pak Firman, nanti bagaimana caranya itu dianggarkan. Jatuhnya megang 5 juta. Semua berdakal mau diperbaiki kali atau ibu pengen nih. Oh iya.
Nanti itu saya nanti Pak kita diparingaraikan. Yang perdagangan pemerintah ya nanti saya bagaimana caranya. Kota pematang ini udah nih keluarga. Ya. Oh ini sumur bor untuk air bersih. Iya, tidak khusus pakai cuci cinta ini. Oh iya. Masyarakat. Masyarakat. Ada di Berapa mana? kakak? Mega Berapa kakak? Hanya 15 yang mewakili. Oh iya. 15 rumah. Nanti saya bicara sama saya sudah catat. Kalau ada Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua di tempat ini. Saya minta maaf kalau dalam proses ini ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak peka, ada kesalahan, kata-kata aku salah.